Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Abdul Rafliansyah. Saya Hari Pratining Putri. Saya Indi Rahmawati. Saya Novistianingrum. Saya Nadia Amalia Hermanto. Di sini kami akan melakukan wawancara terhadap Mas Naza, itu pemilik salah satu bisnis minuman dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih buat Kanaja yang udah menyempatkan dirinya buat penugasan kami di matkul leadership yang dosennya itu Prof. Heru. Nah, di sini kita mau wawancara dikit nih sama Kanaja tentang kepemimpinan. Sebelumnya kan kita juga tahu ya kalau Kanaja itu pernah jadi CEO di Yachtpreneur periode lalu, terus juga punya beberapa usaha yang salah satunya itu Muti, yang cabangnya ada di mana-mana ya Kak? Enggak, baru 2. Baru 2. Oke. Gimana kabarnya Kanaja? Alhamdulillah baik. Kesibukannya apa aja sekarang tuh? Lagi nggak sibuk. Nggak, lagi magang. Magang Kuliah di Sleman. Oke. Nah, langsung aja nih, menurut Kanaja sendiri, pemimpin itu kayak gimana sih? Pemimpin itu ibaratnya kayak tulang punggung ya, untuk apa yang ada di bawahnya, apa yang beliau atau seorang pemimpin itu mengkoordinasi di bawahnya siapa aja gitu. Jadi dia itu tulang punggung sih menurutku. Oke. Tulang punggung. Terus kalau pemimpin itu kan banyak pemimpin, apalagi kayak sekarang itu di mana-mana itu bisa disebut pemimpin. Nah, menurut Kak Naja sendiri nih, pemimpin yang baik itu kayak gimana? Pemimpin yang baik itu ya kayak tadi, kayak tulang punggung. Berarti bisa menghandle apa yang di bawahnya gitu. Dia bertanggung jawab atas segalanya yang dia pimpin. Gitu. Jadi ketika anggotanya atau siapa yang dia pimpin itu mengalami masalah atau ada keluh kesah dan lain sebagainya, ya pemimpin itu yang dia berupaya untuk bagaimana bisa mengkondusifkan semuanya. Oke. Asik tuh. Nah, terus kan Kanaja yang tadi seperti yang aku bilang ya, Kanaja itu pernah jadi CEO juga di Yachtpreneur, terus punya beberapa usaha. Cara Kanaja memimpin itu lebih kayak gimana? Kan banyak tuh jenis-jenis kepemimpinan yang Kanaja bawa. Itu seperti apa? Kalau gaya kepemimpinan yang tak bawa ya, itu lebih ke bagaimana kita kayak di rumah gitu. Ngerti nggak? Jadi kayak di keluarga. Jadi kayak kamu main anggota YP juga kan, kita saling berantem dan lain sebagainya. Tapi ya ibaratnya aku kan kayak kakak, jadi ya nanti baikan lagi, minta maaf kalau ada salah, ya menurunkan ego. Jadi pemimpin di sini itu bukan menjadi seorang yang selalu benar, terus semena-mena dan lain sebagainya, tapi lebih ke bagaimana pemimpin di sini bisa meredam egonya, kemudian lebih sabar, apalagi ke anggotanya atau ke siapa yang dia pimpin, itu bisa lebih mengerti keadaan, kondisi. Meskipun udah kita mencoba untuk mengerti kondisi atau keadaan itu, tapi terkadang kita juga masih menjadi salah paham dari yang dipimpin itu gitu. Jadi masih salah aja gitu. Meskipun niatnya nggak gitu gitu. Ngerti ya. Terus kan ngomongin tadi kan aja ada nyinggung dikit, mungkin sering ada kesalahpahaman, itu wah nggak bisa dihindarin sih hal-hal yang kayak gitu. Lalu kalau selain kesalahpahaman itu, permasalahan apa sih yang biasanya muncul di waktu Kanaja jadi pemimpin CEO Yachtpreneur atau memimpin usaha-usaha Kanaja? Itu permasalahan apa yang dari Kanaja ke karyawan ya dan anggota? Sebenarnya lebih ke ini sih, kayak keaktifan. Ngerti nggak? Maksudnya kayak permasalahan yang menurutku ya selama ini paling berat itu gimana
membuat anggota yang kita pimpin itu bisa tergerak untuk mau apa ya, kayak nggak perlu disuruh tapi dia udah jalan gitu loh, ngerti nggak? Ngerti. Tapi tujuannya udah jelas, tujuannya Iya. ini. Tanpa disuruh itu dia bagaimana berupaya untuk mencapai ke tujuannya itu, ngerti nggak? Iya, paham. Nah, contoh nih kalau di outlet seumpama ya, contoh kita ada target. Nah, gimana karyawan itu dia bisa mengerti, oh ada target nih, berarti aku harus begini gitu juga gitu loh. Jadi dia tuh nggak cuma sekedar duduk jualan dan sebagainya, tapi juga gimana dia itu bisa memposisikan dirinya, oh aku harus mencapai target. Caranya berarti aku harus gini, ngide sendiri lah. Iya. Gitu, berupaya dari dalam diri sendiri. Itu sih yang menurutku agak susah. Jadi tergerak hatinya, pikirannya, jiwa raganya itu untuk bergerak menuju ke tujuannya itu gitu loh. Dengan dari dirinya. Iya, Ngerti berarti nggak ngerti. Ya. Berarti kan di sini kan satu pembelajaran lagi nih, sebelum kita memasuki misalnya jadi karyawan atau jadi anggota, kita juga harus sadar apa sih yang mau kita bawa ke dalam organisasi atau perusahaan itu, kayak gitu toh. Biar ada muncul dalam diri sendiri. Lalu sama yang kayak Kanajah bilang, itu tuh susah banget dihindarin, yang nggak aktif lah. Sekarang pun aku juga ngerasain orang-orang yang nggak aktif. Gimana? Aku minta saran juga sih di sini sama Kanajah. Motivasinya itu kayak gimana sih cara kita ngasih motivasi ke karyawan tersebut? Kalau untuk motivasi sendiri sih biasanya lebih ke, kalau aku ya, kalau aku tuh lebih pendekatan, deketin dia, ajak ngobrol, tapi nggak di forum besar ya. Jadi kayak aku sama kamu nih lagi ngobrol kayak gini, tak deketin apa yang dia mau, apa yang dia pengen di sini, dia rencananya apa sih gitu, terus dia sibuknya apa dan sebagainya. Nanti kan ketemu celah-celah nih, kenapa kok dia nggak aktif di sini, di organisasi semuanya, kenapa ya dia nggak aktif gitu kan. Nanti ketemu setelah kita ngobrol-ngobrol kayak gitu kan, nanti oh ternyata dia ada kesibukan ini gitu, jadi emang dia nggak bisa aktif banget di organisasi. Nah berarti ada manajemen waktu yang perlu dikelola dengan baik lagi kan gitu. Nah jadi nanti aku akhirnya ngasih saran ke gimana anggota organisasi itu bisa memanage waktunya dengan sebaik mungkin, jadi semuanya bisa tercapai, nggak cuma di salah satu aktif gitu. Meskipun aku sendiri juga masih belajar untuk aktif di mengatur waktu itu sendiri gitu, karena ada beberapa organisasi juga hampir timpang gitu, jadi ada yang kurang aktif, ada yang aktif kayak gitu, seperti itu sih. Nah, beranjak dari organisasi nih, kita singkirkan dulu organisasi. Aku mau mau menyelam lebih dalam lagi tentang perusahaan, bukan perusahaan sih, kayak usaha yang udah Kak Najah punya. Itu kan pastinya kalau misalkan tentang permasalahan internal itu pasti ketemu dong. Dan itu membuat pelayanan kurang baik. Nah, itu tuh gimana sih cara Kak Najah buat menyelesaikan pelayanan itu sendiri gitu? Pelayanan yang jadi ada permasalahan terus jadinya efek ke pelayanan gitu ya. Ya kita selesaikan masalahnya dulu, dia ada masalah apa gitu. Kalau dia ada masalah sama tim ya berarti selesaikan sama tim. Tapi kalau dia masalah pribadi ya kita lebih ke ngasih saran dan sebagainya tentang permasalahan itu biar nggak dibawa ke kerjaan gitu. Ibaratnya jadi menguatkan untuk profesionalnya gitu. Gitu sih. Oke. Sama ini ada lagi nih. Kadang kan kalau kayak contohnya aku pengen banget kerja di satu perusahaan. Mungkin teman-teman di kelompokku juga pasti ada yang pengen masuk ke perusahaan kayak gitu. Tapi kan kita itu kebanyak takutnya ya gitu loh. Kita tuh takut mencoba hal baru, terus takut akan tantangan kayak gitu. Aku pengen minta dikit masukan juga dari Kanajah. Menurut Kanajah itu kalau untuk orang-orang kayak gitu itu kayak gimana? Takut mencoba hal yang baru. Pokoknya takut melangkahkan ke tempat yang baru. Berarti keluar dari zona nyaman gitulah ya. Betul. Pernah juga sih dulu cerita ya, dulu waktu SMA gitu. Waktu SMA tuh aku kan ada usaha juga yang proyek uruk material gitu. Kan ketemunya kan ya kayak orang garang-garang ya. Ibaratnya preman, terus
preman kampung kan ada juga iya. yang nanti minta jatah untuk karena jalannya dilewatin. Iya. Terus ada juga mandor proyeknya, terus ada supir-supir truk dan lain sebagainya. Kan mereka udah tua-tua, garang-garang, tatoan, tindikan kayak gitu Iya, kan. Nah, iya. awalnya juga aku takut gitu, maksudnya gimana cara ngomong gitu, aku aja takut gitu kan. Aku masih SMA loh waktu itu, masih badanku kecil, udah kecil, masih kecil lah sampai sekarang badanku kayak gini, pakai seragam SMA. Nah waktu itu ya akhirnya aku beranikan diri, aku lepas seragam, aku ganti baju ya style orang proyek. Jadi aku pakai sepatu semi kulit gitu, pakai celana jeans, pakai jaket kayak gitu kan, udah kayak orang lapangan gitu kan. Terus habis itu aku nggak kelihatan orang SMA lagi. Aku datengin ke proyek, butuh material apa dan sebagainya, butuh ini. Terus akhirnya aku carikan ke tempat yang ada bahan bakunya. Akhirnya di sana juga ketemunya orang-orang tatoan, tindikan kayak gitu. Jadi kan awalnya juga takut kan, tapi beranikan diri untuk memang harus mulai melangkah dulu. Iya. Berani melangkah dulu gitu. Sama kayak Muti juga, awalnya juga usaha apa ya kayak gitu waktu pandemi itu. Terus habis itu kepikiran kok pengen jualan minuman kayak gitu. Terus akhirnya tapi kan masih belum pernah nih usaha offline yang jualan langsung ketemu pembeli, apa sih namanya, kayak kita jualan minuman kan langsung ya ketemu customer ya. Nah kan belum pernah nih buka outlet terus jualan ke customer langsung, kan belum pernah. Takut juga awalnya, masih kayak belum percaya diri dan sebagainya. Tapi waktu itu ya udahlah, aku coba konsep hitung-hitung. Terus wah kok kayaknya berat juga gitu kan. Tapi terus akhirnya ya wes lah, aku pesen bahannya dulu, alat-alatnya dulu. Akhirnya kan udah pesen nih. Karena udah pesen, kalau nggak dimulai kan ya rugi juga. Nah, sebenarnya berawal dari start pertama, langkah kaki kita pertama untuk berani memulai itu dulu sih. Jadi kita berani nantinya, berani ke langkah-langkah selanjutnya. Emang berat, ibaratnya kita tidur nih, ibaratnya kita tidur kan kalau kita nggak bangun ya kita akan tidur terus kan. Maksudnya nyaman terus di tempat tidur sampai sore pun ya bisa gitu. Tapi kan sebenarnya itu nggak enak kan, nggak enak, dan kita pengen keluar dari situ. Cuman kadang emang berat, aduh enak banget udah tidur kayak gini, pengen ke kerjaan atau organisasi kayak males gitu. Tapi kan ketika kita berani untuk bangunlah gitu, langsung mandi, langsung kegiatan lain sebagainya, nanti juga kita akan menemukan hal-hal yang ternyata menyenangkan di sana gitu. Iya sih, bener juga ya. Iya. Zona nyaman itu nggak selamanya nyaman. Asik. Iya, itu aku juga baru sadar sekarang sih, kayak bener juga ya. Kalau misalkan zona nyaman itu diumpamain sebagai tidur seharian itu badan tuh jadi nggak enak, nggak fresh apa segala macam. Setuju. Ya ibaratnya kalau kita tuh nggak berani keluar dari zona nyaman itu, nanti kita akan ya kayak bangun tidur nggak enak kan, kelamaan tidur juga nggak enak, kelamaan di zona nyaman juga nanti nggak enak di masa yang akan datang. Ibaratnya kan kita terlena dengan sekarang, terus di masa yang akan datang, aduh udah kayak gini, gimana telat nih, gimana kayak gitu kan. Tiba-tiba akhirnya nyesel kayak gitu. Iya benar-benar. Lalu berarti kan ini kan aja memulai usaha ini dari nol banget ya. Apa sih yang harus dipersiapkan pertama gitu? Yang pertama banget untuk kita mau buat usaha. Harusnya kan ada yang dipersiapkan. Iya. Yang pertama banget itu apa? Yang pertama banget tuh kita menetapkan kita mau usaha apa. Nah, terus habis kita menentukan mau usaha apa, contoh nih, aku mau Muti, kan kuliner nih, minuman kan, F&B, terus, oh berarti aku mau F&B. Habis itu kan udah ketemu nih, mau makanan apa minuman, oh mau minuman nih. Nah, habis minuman, aku tinggal konsep, ngerti nggak konsep? Jadi, oh udah nih, aku mau minuman. Awalnya juga aku bingung, nggak ada namanya, cuman mau minuman aja gitu. Terus habis itu, aku konsep lah, aku jualannya mau segmennya kemana, target pasarnya tuh mau siapa aja, terus lokasinya mau di mana, terus outletnya mau seperti apa, tahap 1, tahap 2 gitu. Nah itu ada rencana, konsep dulu di awal. Terus siapa yang nanti jualan, atau kita sendiri atau karyawan. Nah kayak gitu kan, kita perlu konsep. Nah setelah mau konsep ya udah, kita actionkan aja konsepnya gitu. Nah kan aja setuju nggak dengan ada yang berpendapat seperti ini?
uang itu bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Nah, jadi dari pepatah itu ada yang bilang, mau kamu mengkonsep apapun suatu usaha, kalau kamu nggak punya modal itu nggak akan bisa. Kan aja setuju? Ya. Setuju? Setuju. Alasannya? Sebenarnya gini, nggak, emang semua itu uang bukan segalanya, tapi segalanya perlu uang juga. Nah, tapi uang di sini tidak menjadi poin pertama, ngerti nggak? Ketika kita contoh nih mau buka usaha, temanku ada nih, dia mau buka usaha, dia mengkonsep semuanya. Setelah dia konsep, dia jual konsepnya dia. Dia kan nggak punya modal nih, nggak punya uang dia, tapi dia bisa mengkonsep ide, kemudian dia jual ide itu, akhirnya datanglah uang. Artinya uang bukan nomor satu kan, tapi konsep atau ide dia kan nomor satu kan. Berarti pikiran nomor satu nih. Oke, mantap. Jadi kadang kita kan punya mindset, aduh nggak ada duitnya, nggak ada uangnya, nggak ada modalnya, nggak ada modal uang nih, gimana nih mulai usaha juga nggak bisa, nggak ada duit kayak gitu. Tapi sebenarnya bukan itu. Nyatanya temanku juga dia mengkonsep usaha, terus dia tawarkan ke investor dan goal dapat uang gitu. Ya juga sih. Dan mulailah usahanya. Dia awal mulanya nggak dari uang, tapi dari konsep dia, dari ide dia gitu. Ya aku setuju sih, soalnya kan ya kita pun juga sama-sama tahu, aku sama Kanaja juga kenal salah satu Mas Dwi ya, itu dia mendapatkan modal itu dari menang lomba. Nah, dengan cara-cara kayak gitu, benar banget katakan aja. Kalau semuanya itu yang pertama itu konsepan atau ide, otak, pikiran dulu. Betul. Dari dalam dulu baru untuk menghasilkan itu kayak gitu ya. Ini menjelang pertanyaan-pertanyaan akhir nih. Menurut Kanaja, pemimpin yang unik itu kayak gimana sih? Pemimpin yang unik. Wah, susah nih kayaknya. Karena tema kita di sini kita ngebawa pemimpin yang unik kayak gitu. Pemimpin yang unik. Ya, kalau pemimpin yang unik berarti pemimpin yang berbeda dari yang lainnya kan. Kalau menurutku ya, pemimpin yang unik itu ya, dia ini kalau menurutku sih ya, dia itu pemimpin, tapi dia nggak kelihatan dia pemimpin, ngerti nggak? Tapi orang yang dia pimpin itu sadar bahwa dia adalah pemimpin. Tapi ketika kita bertemu sama pemimpin itu, dia itu kayak aku sama kamu ngobrol biasa aja gitu. Jadi nggak ada ibaratnya, dia tetap menghormati, tapi dia itu tidak tidak jadi kaku, ngerti nggak? Itu menurutku unik sih. Susah gitu. Kebanyakan pemimpin kan ke bawahannya juga kayak seolah terlalu saklek, ngerti nggak? Jadi ya kamu tuh bawahan, kamu anggotaku, kamu harus gini, kamu harus gitu. Nah, aku pengen atau merasa seneng atau goal sebagai pemimpin itu tercapai itu ketika anggota atau orang-orang yang aku pimpin itu sama aku tuh tetap aku ini pemimpinnya, tapi dia itu tidak kayak teman gitu. Jadi kayak teman, tapi dia tahu porsinya, tahu posisinya. Tapi tidak jadi kayak saklek gitu loh. Jadi kayak takut mau ngobrol sama aku, jadi kayak seolah dia ini pemimpin dan ditakuti kayak berarti, gitu dan sebagainya. Dengan kata lain nggak ada sekat ya di situ antara pemimpin sama anggota-anggotanya. Itu unik sih. Sama satu lagi pemimpin yang unik itu menurutku yang dia itu berupaya membawa anggotanya ke tempat yang lebih baik lagi. Itu unik sih. Ngerti nggak? Iya. Karena banyak sekarang pemimpin yang dia dengan jabatannya dia berlaku untuk semena-mena. Semena-mena secara tidak terlihat, ngerti nggak? Contoh nih, ada kalau politik mungkin banyak ya. Kalau politik ada uang ini dia selewengkan sedikit lah, tapi kan nggak kelihatan. Nah, kayak gitu kan banyak sekarang. Terus ada juga yang dengan dia memimpin itu terus memainkan organisasinya dengan ke arah yang pribadi ya, maksudnya dia pengen kesini lah gitu. Pribadinya dari pribadi, bukan dari mayoritas anggota, bukan dari organisasinya mau dibawa kemana, tapi lebih ke organisasinya ini akan dibawa ke tujuan pribadinya gitu. Kan ada yang kayak gitu juga. Gitu sih. Oke. Sama ini pertanyaan terakhir, aku bingung untuk nanya ke Kak Najah apa nanya ke aku, soalnya pertanyaannya kayak gini, apakah narasumber kita sekarang itu termasuk pemimpin yang unik? Berarti itu pertanyaan untuk aku dong. Menurutku bener banget, karena dikit nih
aku bukan uji ya. Aku Masa? bukan uji. Serius, Bukan aku nggak uji. Aku juga Ini- nggak terbang sih. Ini pengalaman pribadiku juga sebagai anggotanya Kanajah dulu. Bener banget, aku sangat-sangat amat paham posisinya Kanajah sebagai CEO waktu saat di Youthpreneur, tapi sekat di antara Kanajah dan anggota-anggota lain itu nggak ada. Jadi kekeluargaan di dalam Youthpreneur itu sangat amat ini. Kalau kata Iya, orang Bu. mah ini. Nah, sekian dari aku. Terima kasih untuk Kanajah Ya. yang udah menyempatkan Sama-sama. waktunya. Ya udah, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian wawancara yang kami lakukan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.